menyelesaikan masalahnya. Padahal ini adalah permintaan Pak Dodi, bukan permintaannya Komnas. Sejak awal tadi kan saya ceritakan kronologinya, bahwa beliau lah yang minta kita mau ikut campur menyelesaikan sendiri. Bilang akan mengunjungi ke rumah Pak Faisal, yaitu harapan saya ya itu dia yang disampaikan oleh kuasa hukum saya itu ternyata kan tidak tersampaikan gitu. Nah, ketika akhirnya itu sudah datang ke rumah Pak Faisal, mereka sempet nggak apa rangkaian pertemuan itu yang dibicarakan apa bilang ke Dedi hasil dari enggak. Saya hanya lihat dari media dan saya kasih tahu kuasa hukum saya Bang Jamal. Berarti Pak Aris sendiri tidak berbicara langsung yang hasil dari pertemuan itu tadi? Bicara langsung sih enggak, tapi langsung mengundang. Akan bicara langsung di kantor Bang Aris. Itu aja. Sempat kecewa nggak Dedi dengan mungkin mereka sudah mengunjungi di sana gitu, dan mereka menyimpulkan bahwa ternyata gala itu ada di lingkungan yang tepat katanya. Iya, nah itu yang tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa kita menyayangkan sekali beliau udah mencoba membangun opini publik bahwa seolah-olah di sanalah yang lebih pantas untuk mengasuh gala, dan itu klien kami kecewa di situ. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada babak baru lagi, episode baru lagi soal cerita Dodi Sudrajat. Ya, kali ini Dodi Sudrajat mengatakan bahwa Komnas Anak ini sejak awal sudah keliru karena membangun opini publik. Membangun opini seakan-akan keluarga Haji Faisal lah yang lebih pantas mengasuh Gala Sky, padahal di persidangan belum ditentukan. Hal ini tentu membuat Komnas Anak juga marah karena awalnya yang meminta untuk dimediasi adalah Dodi, namun kini seakan-akan Dodi malah menghindar dan tidak datang. Kemudian babak barunya lagi adalah laporan kepada selebgram Ayu Wisya yang sudah dilaporkan oleh Dodi Sudrajat. Untuk itu, netizen ini pun membongkar teori konspirasi baru dari Dodi Sudrajat. Nah, apakah yang dibongkar? Apakah teori konspirasinya dari Dodi Sudrajat? Kita simak saja kupas tipis-tipisnya dan pernyataan dari netizen ini di Fakta Bang Pin. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu. Sorry guys, konten tadi mengenai perbedaan hak asuh dan hak waris dihapus karena dengar-dengar kabar dia lagi nyari mangsa lewat selebgram ya. Kalau cari uang lewat cucunya kan kayaknya udah mustahil ya kan. Segala macam cara dari halal sampai haram udah hantam ya. Itu dia masih kalah, masih belum dapat ya, nggak bisa juga. Kabarnya dia lagi cari uang lewat selebgram yang bikin konten tentang dia ya. Jadi yang pernah ngejelek-jelekin dia tuh mau dia tuntut. Ya ampun, astagfirullahaladzim, agak serem juga ya. Sorry temen gue agak kurang ajar. Tuh. Semenjak gue bikin konten tentang itu si Codot ya, banyak video-video gue di take down, banyak yang melaporkan, dan juga banyak yang inbox ngasih jebakan ya kan. Gua nggak terjebak. Silahkan cari mangsa dari selebgram lain, lo gak bakal bisa mangsa gue. Seorang kakek rela menyerang mental dan masa depan cucunya sendiri demi memperebutkan hak waris dan hak asuh. Dia masih berharap anaknya melakukan hubungan gelap selain daripada suaminya. Hal itu disebabkan karena dia ingin memastikan bahwa sang cucu bukan anak dari almarhum. Kenapa? Jika sang cucu bukan anak dari almarhum, maka itu adalah cucunya, bukan cucu dari pihak sebelah. Dengan demikian, dia bisa mendapatkan hak asuh sepenuhnya. Mungkin jika dia kalah, dia akan melakukan pemalsuan data. Ini cuma teori. Kenapa aku berteori? Karena seperti yang kita lihat, dia selalu menghalalkan segala cara meskipun harus menumbalkan atau mengorbankan masa depan cucunya. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa cucunya anak haram dilakukan di luar nikah. Jika kakek yang berhati tidak akan melakukan itu. Bahkan dia Mana?
agenda hari ini apa Pak Puput? Jangan diganggu. Jangan. Emang kadang-kadang wartawan cibilis banget ya. Orang lagi sedih ditanya-tanya. Yeah. Wartawan dicuekin semua. Wartawan dicuekin semua. Iya kayaknya sih ditolak ya, soalnya mukanya kayak kecewa apa. Wartawan kecewa, kasihan di luar wartawan, kasihan di luar. Bukan gue yang ngomong ya, tapi deterjen yang ngomong. Kalau hakim masih ladenin keterlaluan sih, ini udah mendingan tolak dan langsung aja Pak Haji yang jadi hak wali asuh demi halalin segala cara. Apa sih? Iya ya. Untuk apa sih ngajuin perkara terus, udah kalah berkali-kali, ini terakhir ditolak lagi, kabarnya ditolak ya. Lucu banget, pocong lontong. Pulang mukanya kecut asem. Hai, gue bingung mau ngomong apa lagi nih, gak punya bahan. Buat kalian yang punya bahan, cepetan tagin gue, kasih ke gue biar gue bisa julid. Hari ini gue belum julid, gue lapar julid. Katanya si influencer atau selebgram yang ngangkat masalah ini katanya bakal dipenjarain. Untung bukan gue sendiri, banyak se-Indonesia. Kalau dipenjarin penuh kali kita ya. Ya iyalah, itu bisa ngerusak mental anak. Gila, bener-bener. Kayak gitu aja udah bisa kena pencemaran nama baik loh. Masih balita aja udah dicemarin namanya, gimana dia bisa ngelindungin cucunya coba, ya kan? Padahal anak yatim piatu, ayah dan ibu sebagai wali udah nggak ada, harusnya kakek, tapi tega. Tapi kalau kita lihat-lihat ke belakang ya, sama anaknya sendiri aja tega, apalagi sama cucunya. Oh iya nih, mau komentar lagi nih buat orang yang unjuk rasa dibayar uang 50.000 sama nasi bungkus. Ada-ada aja, mana ada, itu bukan eksploitasi namanya, itu namanya penggalangan dana itu. Mana ada, itu bukan bentuk eksploitasi. Eksploitasi itu anak dipekerjakan. Itu bentuk dari sedekah. Kalau lo orang Islam tahu arti sedekah. Anak yatim kan banyak. Emang anak yatim banyak, tapi terserah orang kaya dong mau sedekah sama siapa aja. Kok kali ya ciptaan Allah lah, semua yang ada di dunia ini ciptaan Allah. Tapi kan gue berbicara tentang bentuknya, bukan siapa penciptanya. Dan bukan menghina penciptanya. Cuman tolong dong, akhlak jangan disamain sama muka. Kalau memang anak almarhum itu ternyata bukan anaknya B, terus lo mau apa? Mau hak asuh atau hak waris? Kasian almarhum udah nggak ada, jangan difitnah. Ingat Bapak, kalau hasil tes DNA itu menyatakan Bapak benar, maka Bapak jatuhnya gibah karena udah diumumkan. Ya, kalau ternyata hasil tes DNA itu salah, maka Bapak jatuhnya fitnah. Gibah dan fitnah keduanya adalah tiket neraka jahanam, tahu nggak? Nanti di padang mahsyar hari kelak nanti kamu akan bergelimangan api yang meleleh-leleh, api yang terbuat dari lelehan besi. Bayangin itu Bapak, aku aja nggak kuat Pak ngebayanginnya Pak. Banyak istighfar Pak. Aduh. Buat kalian yang bingung kenapa muka aku glowing, aku pakai Baby Cushion Bio Aqua ya. Di sini linknya. Mikirnya culas banget ya guys ya. Masa uang donasi untuk teroris, untuk mendanai teroris. Apa hubungannya balita dengan teroris ya kan? Gak nyambung, terlalu mengada-ada, hidup lu drama. Sumpah gue gak pernah sejulit ini ya, tapi emang bener ya. Bayangin, anaknya sendiri udah almarhum loh, udah meninggal, masih diragukan. Dengan cara meragukan dia tuh harus cucunya harus tes DNA, sama aja meragukan kehormatan anaknya beserta keluarganya. Dia minta kehormatannya dan nama baiknya dikembalikan, sedangkan dia sendiri yang merusaknya. Uang donasi sampai kapanpun tidak akan merusak anak tersebut. Yang merusak anak tersebut itu adalah kelakuanmu. Uang donasi gak bakal ngerusak mental anak. Yang udah ngerusak mental anak itu lo yang minta dan mengumumkan tes DNA. Bukan cuma ngerusak mental anak, tapi juga pembunuhan karakter. Harusnya lo dipenjara.
Beli Pajero biar terkesan mampu, biar di persidangan itu terkesan mampu dan bisa mengurus cucunya. Padahal mah nggak tahu itu ngutang atau cash. Biasanya kan jalan-jalan aja ngutang. Aduh, kok jadi julid gini? Astagfirullahaladzim. Ya kalau orang mampu mah ya kalau beli sesuatu ya nggak usah pamer, udah biasa gitu kan. Oh, supaya pengadilan bisa ada pertimbangan lebih bahwa lo itu mampu ngebesarin cucu dan membiayai hidupnya sampai besar gitu kan. Itu juga Pajero itu nggak tahu punya siapa, cash atau kredit, nggak jelas. Lagi pula untuk apa sih pamer? Masalah asuransi itu kan asuransi gak bisa diklaim kalau bukan hak ahli warisnya yang ngeklaim. Iya gak sih?